Terhitung mulai hari Selasa 9 Januari 2024 pukul 18 WIB, Gunung Merapi Sumbar naik status dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau di level 3. Kenaikan status Merapi diakibatkan masih tingginya aktivitas vulkanik. Naiknya status ini juga berdampak meluasnya potensi bahaya atau ancaman bagi warga. Jika status waspada dilarang aktivitas warga dalam radius 3 km, namun saat status siaga, warga dilarang beraktivitas dalam radius 4,5 km. Meluasnya ancaman ini membuat warga yang berada di radius 4,5 km terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya. Kalau untuk masyarakat hari ini tetap sesuai dengan instruksi awal, tidak berada pada radius 4,5 sesuai yang sebelumnya. Itu ada 31 KK, 27 rumah dan 106 jiwa yang kita fungsikan. Ini sesuai dengan kearifan lokal kami di Negara Tabuah, yaitu kita fungsikan ke rumah-rumah famili, ke rumah keluarganya yang radius 5 ke atas, ya, gitu. Tertanggal 10 Januari 2024, Bupati Agam mengeluarkan surat keputusan nomor 25 tahun 2024 tentang penetapan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung Api Merapi level 3 di Kabupaten Agam. Status siaga darurat itu berlaku hingga 24 Januari 2024. Tanggap darurat, jadi kita pertama dengan status level 3 kita sudah tetapkan tanggap darurat. Tentu ini bukan Agam saja, termasuk tanah datar. Nah ini kan Merapi ini ada Agam dan tanah datar. Jadi ya kita memang sudah melakukan dari mulai tanggal berapa kemarin itu dan makanya kita siapkan posko standby di Batu Palang ini, tambah juga ada posko kita di Tabuah dan juga ada di Nagari Sungai Tua. Kemudian pada tanggal 24 Januari digelar rapat gabungan dan menetapkan perpanjangan status siaga darurat erupsi Merapi selama 1 bulan. Untuk kondisi siaga darurat bencana erupsi Gunung Merapi, sebagaimana kita ketahui kan kemarin ini mulai dari tanggal 10 Januari berakhir tanggal 24 Januari. Nah, hasil rapat lintas sektoral yang baru saja kita laksanakan dengan mempertimbangkan sesuai dengan arahan dari PPMBG, kesimpulan yang disampaikan dari kawan-kawan dari PPMBG terjadi peningkatan. Dan juga penyampaian dari Bapak Dandim selaku komando di lapangan sudah ditegaskan juga asalkan yang kami di lapangan memang perlu dilakukan perpanjangan, ditambah lagi dengan instruksi Bapak Bupati untuk tetap kita melakukan siaga di selingkar Gunung Merapi. Jadi kita sudah mempertimbangkan segala macam dan sudah kita putuskan dalam rapat dan itu merupakan kesepakatan dalam rapat bahwasanya siaga darurat bencana erupsi Gunung Api diperpanjang 1 bulan dimulai tanggal 25 Januari sampai 25 Februari 2020. Erupsi Merapi yang terjadi semenjak 3 Desember 2023 lalu hingga saat ini menimbulkan dampak yang cukup besar bagi warga, terutama di sektor pertanian. Banyak sayuran serta tanaman lainnya yang rusak akibat diguyur hujan abu. Bahkan tak sedikit juga petani yang gagal panen dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Udah sering erupsi keluar itu semenjak pertama sampai kini, ada sih pengaruhnya juga. Pertama buahnya agak mengkerut, terus untuk batang pohonnya sebagian ada yang layu. Udah berusaha kita untuk nyemprot sama fungisida, insektisida, itu masih nggak ada pengaruhnya sih. Kalau dilihat-lihat sih mungkin 25%-an lah yang rusak.
mungkin lebih. Soalnya kalau kita lihat rusaknya itu dia nggak langsung semua serentak, enggak dia. Ya kayaknya sih gantian rusaknya, tergantung kondisi tanaman cabai itu. Kalau umpama dia kuat, pasti kuat dia. Tapi kalau umpama dia kena erosi, umpama nggak kuat, itulah akhirnya layu. Kerugiannya sih banyak ya, tergantung harga cabai sekarang kan mahal. Jadi ya kita mungkin rugi banyak juga sih. Kalau untuk racun kita udah pasti seminggu sekali itu udah untuk pencegahan kita udah berusaha ngeracun. Tapi kalau untuk hasilnya kita belum dapat sama sekali sih. Ya kalau harapannya sih adalah solusi atau bantuan gimana caranya gitu. Kalau dampaknya terhadap petani masyarakat itu boleh dikatakan 95% masyarakat ini gagal panen. Baik yang hampir diproduksi maupun yang baru umur 10 hari mau ditanam. Itu ada tanaman tomat 12 hektar di sana, ada tanaman cabai, semuanya. Namun kalau untuk tebu, karena mayoritas yang lainnya adalah tebu, itu 555 hektar. Kalau yang untuk tebu itu tidak mati, namun hanya mengurangi kualitas hasil. Dengan kurangnya kualitas hasil, otomatis harganya pun juga akan menjadi kurang gitu. Namun kalau untuk pertanian kita yang sayur-sayuran, cabai-cabian itu ada yang lumpuh total. Kalau kita hitung kerugian itu mungkin estimasinya sampai miliaran. Ini belum kita hitung tuntas. Selain dari punya ladang pertanian tadi, itu ada lebih dari 100 kakak yang punya kehidupan sehari-harinya yang biasanya di hutan, yaitu mengambil markisa hutan. Dan hari ini markisa hutan ini pun sudah karena abu kemarin itu tidak lagi berbuah dan rontok semuanya, dan mereka kehilangan mata pencarian mereka. Banyaknya tanaman yang rusak dan mati membuat harga sayur di pasaran juga mengalami kenaikan sebesar 50% hingga lebih 100%. Nah, 100% dampak itu banyak yang sayur-sayur ini yang rusak gitu kan. Misalnya kena abu itu kan dia hangus dia. Rata-rata 100% naik kan. Gagal panen kan. Dan sayur-sayur ini kan ya ini banyak masuk abu gitu kan. Kalau yang banyak abu itu dia kan rusak, tidak bisa dipanen. Nah, ini banyaknya abu kan. Sekarang sekarungnya itu 160, biasa kan sekarungnya 60, 50, 70. Sekarang 160, 170, 150 satu karung. Erupsi Merapi yang sudah terjadi lebih dari 1 bulan ini juga membuat banyak warga mengalami masalah kesehatan. Dari data Puskesmas Sungai Pua Kabupaten Agam, selama Januari terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 22 Januari 2024 pagi, tercatat sebanyak 236 warga yang menderita ISPA. Dari data kita sejak 1 Januari 2024 sampai saat ini itu ada 236 orang yang tercatat ISPA, dan ini memang tergantung situasi udara atau angin ya. Kalau angin banyak ke arah Sungai Puar itu biasanya bertambah nanti yang ISPA. Kondisi stabil, kita edukasi untuk memakai masker, kurangi aktivitas di luar, dan banyak minum multivitamin Pak. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Puskesmas Sungai Pua bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK Unan serta Rumah Sakit M. Jamil Padang melakukan pemeriksaan paru-paru gratis yang digelar di Puskesmas Sungai Pua. Hasilnya, ratusan warga terdeteksi sudah terpapar abu vulkanik.
Pemeriksaan hari Minggu yang dilaksanakan oleh Persatuan Dokter Paru Indonesia Cabang Sumbar ini ada 307 orang yang melakukan pemeriksaan, dan hasilnya itu kurang lebih 244 orang mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut dan demam, artinya batuk pilek. Yang sisanya masih normal. Jadi memang di follow up oleh teman-teman dokter paru itu disuruh kontrol hari Seninnya. Dan alhamdulillah hari Seninnya banyak yang beberapa yang kontrol, dan ada yang kita tidak lanjut yaitu dirujuk ke rumah sakit. Tak hanya itu, erupsi Merapi yang terus terjadi juga berdampak pada dunia pendidikan, terutama di sekolah yang lokasinya tak jauh dari puncak. Demi kesehatan anak, aktivitas luar sekolah seperti apel pagi dan yang lainnya ditiadakan. Kalau semenjak dampak Gunung Merapi, yang kegiatan di luar itu tidak ada. Seperti upacara itu tidak ada di sana. Karena abu itu kan berjatuhan. Kan gitu. Jadi kalau erupsinya itu jatuh, itu kegiatan tidak dilaksanakan. Kegiatannya di sekolah, di dalam kelas. Jadi dengan adanya erupsi Merapi sejak awal Januari terutama, tentu sedikit banyak berpengaruh dan berdampak kepada dunia pendidikan di Kota Nagam, terutama proses belajar anak kita, ada yang PAUD, SD, SMP, kemudian sampai SMA. Nah, untuk itu kita setelah selalu berkoordinasi dengan BPBD, juga BPD terkait dengan posko, intinya upaya yang sudah kita lakukan, yang pertama sudah diadakan sosialisasi kepada pihak sekolah agar bagaimana pengurangan risiko dari erupsi ini bisa kita laksanakan, walaupun terjadi erupsi tapi tidak berdampak yang serius. Antara lain mewajibkan siswa pakai masker, kemudian juga meniadakan kegiatan aktivitas belajar di luar kelas, kemudian juga memperpendek durasi jam pelajaran, terutama untuk sekolah di radius terdekat. Yang terdekat itu sekolah kita ada 5 km. 5 km, 3 sekolah, 2 di Canduang, 1 di Sungai Buang. Nah, kemudian untuk yang lain, ini juga kita mengimbau tetap pakai masker, kalau bisa pakai penutup wajah atau face shield gitu. Nah, kalau masker saja hanya yang tertutup hidung dan mulut, kalau face shield itu bisa melindungi juga mata dari abu gitu. Kemudian sekolah juga kita berikan melalui kepala sekolah kewenangan kalau terjadi informasi erupsi ini makin meningkat, sekolah bisa meliburkan anak, dilakukan belajar daring. Tapi alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa belajar tatap muka, tapi dengan pengawasan yang ketat, hanya semuanya berada di dalam kelas. PVMBG masih mempertahankan status siaga di Gunung Merapi karena masih berpotensi erupsi. Hingga saat ini, Gunung Merapi masih terus erupsi setiap harinya. Bahkan beberapa di antaranya mengeluarkan suara dentuman yang keras. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Merapi? Gempanya masih tinggi, terus SO2 dari satelit masih tinggi. Kemudian ada penggembungan tubuh gunung api itu masih terdeteksi. Jadi namanya inflasi. Inflasi itu pengembangan tubuh gunung api karena magma naik, itu masih terdeteksi. Mengapa tubuh gunung api itu mengembang? Karena ada magma yang naik. Jadi ada indikasi bahwa magma yang naik. Jadi ini konsisten dengan tadi munculnya berkembang volkanik. Jadi kalau naiknya magma kan kalau ada letusan berarti kan ada magma naik. Baru ada letusan. Jadi pada intinya itu pasokan dari bawah itu masih ada, terus itu masih ada. Ya, tapi ini masih berpotensi. Jadi ada indikasi terbentuknya kubah, tapi belum muncul di permukaan.